Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Oktari selaku moderator dari kelompok 4 dan anggota saya yang terdiri dari Nurul, Yuga, Salsabila, Salsa, dan Isna. Kami di sini akan memaparkan materi tentang keterampilan dasar ilmu sosial. Dan selanjutnya materi pertama akan dipaparkan oleh Nurul. Kepada Nurul, persilakan. Nama saya Nurul Kamila dengan NIM 2000214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan bertanya. Menurut Supriyadi pada tahun 2011, keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapat jawaban atau balikan dari orang lain. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Jadi, keterampilan bertanya guru bisa diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai jenis pertanyaan dan teknik bertanya untuk merangsang siswa berpikir dalam menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Pendapat yang kedua, menurut Samion dan kawan-kawan pada tahun 2009, dalam kegiatan belajar mengajar, guru sering memberikan pertanyaan kepada para siswanya yang diajukan baik kepada seluruh kelompok kelas, kelompok kecil, atau secara individual. Hampir tidak ada suatu kegiatan belajar mengajar tanpa suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang guru. Dengan bertanya, guru ingin mengajak siswanya untuk mengajukan pendapat atau pikirannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keterampilan bertanya dasar adalah keterampilan bertanya yang mempunyai beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan pertanyaan. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen yang harus dikuasai dan dipahami guru dalam upaya pencapaian tujuan mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Menurut Samion dan kawan-kawan tahun 2009, komponen-komponen keterampilan bertanya dasar adalah A. Mengajukan pertanyaan secara jelas dan singkat. B. Pemberian acuan. C. Pemusatan. D. Pemindahan giliran. E. Penyebaran yang berarti menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan dari guru. F. Pemberian waktu berpikir. G. Sambutan yang hangat dan antusias. H. Pemberian tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya juga Fibra Nur Hakim akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama ada pengertian keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan adalah suatu usaha untuk membuat siswa berpikir pada tingkat kognitif yang lebih tinggi. Lalu adapun komponen keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda dari yang terendah sampai yang tertinggi. Untuk mengembangkan tingkat kognitif tersebut, maka guru hendaknya dapat mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat mengingat, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Lalu yang kedua ada penggunaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tapi masih dapat ditingkatkan kembali, maka guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Lalu, adapun teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan. Yang pertama ada klasifikasi, yaitu jika siswa menjawab pertanyaan dengan kalimat yang kurang tepat, guru memberikan pertanyaan pelacak yang meminta siswa untuk menjelaskan dengan kata-kata lain, sehingga jawaban siswa menjadi lebih baik. Yang kedua, ada meminta siswa memberikan alasan, dengan tujuan dapat menunjang kebenaran pandangannya dalam menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, meminta kesempatan pandangan, yaitu
guru memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk menyatakan persetujuan atau penolakan disertai alasan terhadap jawaban temannya, agar dapat diperoleh pandangan yang dapat diterima oleh semua siswa. Yang keempat, ada meminta kesempatan jawaban, yaitu guru meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban yang diberikannya bila dianggap kurang tepat. Yang kelima, ada meminta jawaban yang lebih relevan, yaitu guru meminta jawaban yang benar dan relevan dari siswa yang menjawab kurang tepat. Yang keenam, meminta contoh, yaitu guru meminta siswa untuk memberikan ilustrasi atau contoh yang benar tentang apa yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketujuh, meminta jawaban yang lebih kompleks, yaitu guru meminta siswa untuk memberikan penjelasan atau ide-ide yang penting lainnya, sehingga jawaban yang diberikannya menjadi lebih kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, aku Salsabila Oktaviani dengan NIM 2000057 akan memaparkan tentang prinsip keterampilan bertanya. Prinsip keterampilan bertanya itu ada dua. Yang pertama, ada kehangatan dan antusias, dan yang kedua, ada hal-hal atau kebiasaan yang perlu dihindari. Untuk yang pertama, tentang kehangatan dan antusias, ini tuh mencakup intonasi, ekspresi wajah, gerakan badan, dan memperhatikan jawaban siswa. Intonasi yang digunakan guru dalam memberikan pertanyaan adalah intonasi yang lantang, lembut, tinggi, rendah, dan adanya suatu penekanan. Sehingga pertanyaan yang disampaikan memberikan suatu gradasi yang dapat membantu siswa dalam memahami pertanyaan yang diberikan. Lalu, pertanyaan juga diberikan dengan ekspresi atau mimik wajah tuh yang ceria dengan senyuman gitu untuk memacu semangat siswa dalam belajar. Nah, contohnya gini. Angkat tangan siapa yang tahu pengertian dari IPS? Nah, kita itu saat bertanya dengan suara yang lantang. Nah, saat ada siswa yang mengacungkan tangan dan ingin menjawab, kita mengulangi pertanyaan tapi dengan intonasi yang lebih rendah, dengan lembut gitu. Ya, kamu, apa itu yang pengertian dari IPS? Nah, ini tuh dikarenakan pertanyaan tersebut diberikan kepada satu siswa saja. Lalu, yang kedua, ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari. Yang pertama, ada mengulangi pertanyaan sendiri. Bila suatu pertanyaan yang dirasa sudah cukup jelas, pertanyaan sebaiknya tidak perlu diulangi. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya perhatian dan partisipasi siswa. Yang kedua, ada mengulangi jawaban siswa. Nah, ini tuh kadang-kadang perlu juga sebagai penguatan. Tapi kalau misalnya dijadikan kebiasaan, yang ada siswa tuh tidak akan mendengarkan jawaban temannya gitu, karena dia sudah yakin guru pasti akan mengulangi jawaban tersebut. Lalu yang ketiga, ada menjawab pertanyaan sendiri. Nah, ini tuh sering kali guru menanyakan pertanyaan, kemudian sebelum siswa menjawab, guru sudah menjawab pertanyaan sendiri. Alhasil, siswa tuh pasti bakal mikir, ngapain aku mikirin, dan pasti nanti dijawab sama gurunya sendiri, kayak gitu. Lalu yang keempat, ada pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Nah, secara tidak sadar, kadang guru-guru tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada seluruh kelas tanpa menunjuk siswa tertentu untuk menjawabnya. Lalu yang kelima, ada pertanyaan ganda. Ini tuh guru kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda, menghendaki beberapa jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah menunjuk siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya guru tidak menentukan terlebih dahulu siswa yang akan menjawab, sebab siswa yang lain akan enggan berpikir karena tidak merasa bertugas untuk menjawabnya. Sekian pemaparan
materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Fairuz. Di sini akan menyampaikan materi mengenai keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Keterampilan bertanya sangat diperlukan untuk mengumpulkan data, antara lain dalam melakukan wawancara dan penyusun angket. Wawancara merupakan bagian dari teknik pengumpulan data, antara lain untuk menggali informasi seperti yang dilakukan oleh pewawancara. Contohnya, wartawan, penyiar televisi, atau radio. Wawancara dan angket pada umumnya dipakai untuk kepentingan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Berikut beberapa teknik pengumpulan data dengan wawancara dan angket. Yang pertama, ada wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara. Jawaban-jawaban dari responden dicatat ataupun direkam dengan alat perekam. Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, misalnya anak-anak. Wawancara juga dapat dilakukan menggunakan fasilitas telepon atau melakukan wawancara jarak jauh melalui siaran televisi seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Keuntungan wawancara yaitu wawancara dapat dilakukan kepada responden yang tidak biasa atau terbiasa membaca dan menulis. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Yang kedua, ada mengumpulkan data menggunakan angket. Angket di sini adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis. Untuk dapat menggunakan teknik ini, para respondennya harus dari kalangan yang bisa menjawab pertanyaan secara tertulis atau dengan kata lain, orang ataupun masyarakat yang terpelajar karena harus mampu membaca dan menulis jawabannya. Kelebihan teknik angket adalah angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim melalui pos dan biaya yang diperlukan pun untuk menggunakan angket relatif lebih murah. Angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Namun, adapun kekurangan teknik angket yaitu jika dikirimkan melalui pos, maka persentase akan dikembalikannya relatif rendah. Angket tidak dapat digunakan untuk responden yang tidak terbiasa membaca maupun menulis, dan pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kejelasan jika menggunakan teknik angket. Yang ketiga, ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat beraneka jenis, baik itu dokumen resmi maupun dokumen tidak resmi, dan dokumen juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Nah, contoh dari dokumen primer sendiri adalah ortobiografi, dan untuk contoh dokumen sekunder adalah biografi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan bertanya. Yang pertama, telah berakarnya mengajar dengan menggunakan metode ceramah yang cenderung menempatkan guru sebagai sumber informasi, sedangkan siswa-siswinya menjadi penerima informasi yang pasif. Guru cenderung menguasai kelas dengan metode ceramah, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Dengan dikuasainya keterampilan bertanya oleh guru, siswa menjadi lebih aktif, kegiatan belajar lebih bervariasi, dan siswa dapat berfungsi sebagai sumber informasi. Yang kedua, latar belakang kehidupan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang biasa mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat. Penggalakan penerapan gagasan active learning saat ini yang menuntut para siswa-siswinya lebih banyak terlibat secara mental dalam proses belajar mengajar, seperti bertanya dan berusaha menumbuhkan jawaban masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, pandangan yang salah mengenai tujuan pertanyaan yang mengatakan bahwa pertanyaan hanya digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa-siswinya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.